tuh. Atau aku bawa ke roomku, kita diskusikan. Selfie host, selfie semua. Nah ini kayak Selfie. Malam semuanya. Iya, izin Iya, Om ini Pio. Febri. kapten ini pun dari Islam ini, dari Islam ini kapten. Nah, Islam. Ini Islam dari juga nih, Islam. masih Islam. Islam Ternate. Ya, izin sebentar ya. Ebot. Kau Siap, Ebot Bang. bikin gelis saja. Tiba-tiba tadi sore dia DM saya, minta nomor WA kamu. Ih, geli saya. Aduh, Ebot. Iya Bang, mau temenan mau abang. Ngapain minta nomor WA? Ada mau belajar. Semua kau mintain nomor WA. Nggak semua lah, cuma perpuluhan aja. Anjir. Yang mau belajar sama perpuluhan ini. Saya mau tanya itu KGK itu kapan dibuatnya? Minta itu nomor WA itu, minta nomor WA-nya Sismina. Itu baru. Oh. Kita kan sama-sama cowok kan? Dia baru ketik sis langsung gue blokir. Mina Itu tanyakan terlalu ya sama Mina Sismina ya. sana daripada kau minta WA. Enggak, maksudnya aku sayang gitu kan. Jadi karena aku sayang makanya aku blokir ya, Bot. Aku sayang terhadap jiwaku maksudnya. Aku sayang terhadap jiwaku makanya aku blokir. Nggak macam-macam kok. Seputar ini aja, katekismus. Udah, Saya mau nanya ini, bentar perpuluhan. Dio, kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan Dio. Enak loh, membahas gereja Katolik itu sangat indah gitu. Dari sejarah, dari spiritual, dari spiritualitas, dari historis, gitu kan, dari biblis dan filosofis, enak. Gitu. Semuanya dijawab kecuali pertanyaan dari Ebot. Nggak akan aku jawab. Waduh. Apa waduh? Apa Ebot? Indah lo bahas ini, bahas apa namanya ya? Ajaran Katolik. Jadi kami suka. Iya. Memang kalau di Protestan itu mereka nggak ada ini ya kayak yang di Katolik sama Ortodoks itu apa paus ya. Jadi mereka tuh pemimpinnya siapa ya Pio? Kalau aku boleh tahu, mungkin kamu tahu. Tidak ada. Bot, jawab Bot pertanyaannya si Dio, Bot. Iya. Ebot turun langsung. Dia turun. Belum selesai bertanya udah turun dia. Dia turun, astaga Tuhan. Tidak ada kalau Protestan. Silakan Paman Gea. Silakan Paman Gea. Paman Gea. Mina silakan Mina. Ya sebenarnya kalau dalam Protestan itu ada pemimpinnya tapi tidak secara keseluruhan karena denominasi Protestan itu punya pendirinya masing-masing. Nah, ada memang pemimpinnya tapi tidak secara keseluruhan Protestantisme. Karena mereka terdiri dari antar denominasi atau antar gerejawi. Jadi misalkan GBI ada sinodenya GBI, tapi tidak semua yang karismatik itu adalah GBI. Begitu, Bro Dio. Nah, sedangkan kalau Katolik itu ada pemimpinnya, yaitu namanya paus di antara para uskup. Gitu. Nah, paus ini adalah pemimpin para uskup dan sebagai papa atau bapak imannya orang Katolik. Nah, secara pemimpin gerejanya per wilayah itu ada yang namanya uskup agung. Nah, uskup agung itulah yang akan memimpin secara perwilayah seperti di Indonesia nanti ada kardinal, nanti ada uskup-uskupnya. Uskup di Ruteng, uskup di Ambon, ada uskup di dan di wilayah-wilayah mana itulah uskup. Tapi mereka semua di bawah naungan siapa? Paus. Karena pemilihan uskup dipilih oleh paus. Brodio begitu. Nah, kalau di Ortodoks itu ada patriark. Nah, patriark itu di atas patriark tidak ada lagi. Jadi kalau Ortodoks mereka taat pada patriarknya. Kalau kami mengatakan itu setara dengan uskup. Gitu. Ya.
Ya gitulah, Bro Dio. Makanya berbedanya. Kalau Katolik memang ada satu pemimpin di antara para pemimpin lain. Kalau orang Yahudi bilang ada imam besar dan ada imam pembantu. Begitu. Kamina, boleh tanya Kamina. Bukannya di Ortodoks juga ada semacam paus gitu ya, Kamila? Tidak semua paus, tidak semua Ortodoks, hanya satu Ortodoks saja. Ortodoks Koptik yang memiliki paus, namanya Paus Tawadros kedua. Nah, ya, tadi mungkin Paman James mau tanya, tadi maaf kepotong. Khususku. Kamina, ini tadi aku lihat VT dari gereja Ortodoks itu mereka mengatakan bahwa Katolik Roma menambahkan 3 tradisi baru. Katanya kan Ya. di postingan ulang kan, aku ada posting ulang itu. Dia katakan bahwa kayak gereja Katolik Roma itu menambahkan soal yang Bunda Maria mengandung tanpa dosa itu kah? Iya, aku udah melihat video itu. Tapi aku mau nanya, Dio masih ada pertanyaan lagi atau gimana? Udah habis? Iya, sudah cukup, Kamila. Gereja Ya. Katolik menambah tiga dogma, ya? Tiga tradisi. Sebelum untuk Tradisi, 3 tradisi. menjelaskan apa yang dia bilang di video itu, faktanya adalah justru mereka adalah gereja yang baru. Tidak perlu masuk ke dalam tradisi-tradisi yang memang sudah disepakati sama mereka di Konsili Pan-Ortodoks tahun 1672. Sebenarnya, tinggal baca aja dokumen konsilinya. Sedangkan yang memvideokan itu adalah Ortodoks dari bidatnya Ortodoks. Lucu sekali. Aku yang mau ngomong itu, Mina. Bentar, Mina jangan ngomong itu, nanti aku. Yang VT itu, yang ngomong itu adalah teroris Gunung Athos. Bidatnya Ortodoks. Begitu. Kalau sudah jadi bidat kuadrat, tidak bisa lagi dipercaya. Gitu. Itu teroris kelompok teroris Gunung Athos. Begitu. Jadi tidak perlu kemudian mereka itu kan cuma untuk merakit bom Molotov, Kapten. Itu mereka kerjanya harusnya merakit bom Molotov untuk membantu saudara-saudara mereka di Gunung Athos sana untuk berperang melawan polisi. Begitu. Mereka tidak punya apa-apa, perpustakaan mereka itu minim literasi. Kenapa aku bilang perpustakaan mereka yang paling besar yang ada di Turki sampai sekarang tidak dibuka. Makanya mereka itu pengen dekat-dekat Roma, pengen dekat-dekat Vatikan. Untuk apa? Membantu untuk membuka lagi perpustakaan mereka dengan banyak literasi di sana, literatur di sana. Begitu. Gerakan ekumenisme untuk mereka itu ada satu sisipan itu juga sebenarnya. Begitu. Oh, jadi itu yang Mereka merakit minim bom literasi. di Gunung Athos, Kenapa? Paman. Kenapa Paman Dige? Paman Tio. Hah? Oh, itu yang merakit bom di Gunung Athos. Nah, iya mereka itu. Oh, pantas berdiri tahun 1925 ngaku-ngaku apostolik lagi. Makanya. Jadi kalau kemudian ada teman-teman Katolik yang komplain dengan aku tadi udah melihat itu sebenarnya. Makanya, karena menurut aku ini cuman kelompok teroris Gunung Athos, ngapain aku tanggapi? Cuman karena dibawa ke sini, ya aku cuman bisa menanggapi itu, gitu. Mereka yang pertama bidat di atas bidat. Bidatnya Ya, bidatnya Ortodoks Yunani. Susah amat. jadi itu mereka bidatnya Ortodoks, bidatnya Ortodoks. Cuman kamuflase yang mereka lakukan di sini ya seperti itu. Masih pakai gereja Ortodoks itu, gitu. Padahal mereka tidak diakui. Jadi atas dasar apa mereka ngomong? Ngapain mereka main gereja-gerejaan di sini? Ngapain mereka patriark-patriarkan di sini? Mendingan bikin denom baru, gabung sama Protestan. Tapi secara legal kan mereka udah gabung dengan Protestan kan? Gitu. Iya kan Paman Gaya? Mereka tergabung di PGI kan? Gitu. Jadi jadi itu. Kalau soal tradisi tidak ada.
Mana ada yang apa Theotokos. Theotokos itu sudah dipraktekkan sebelum konsili Efesus, karena peresmian dogma itu adalah di konsili Efesus, Theotokos itu. Tapi sebelum itu sudah dipraktekkan, diresmikan. Ingat sekali lagi, diresmikan terminologi Theotokos atau Maria Bunda Allah itu di konsili Efesus. Tapi sebelum konsili Efesus itu diadakan, sudah dipraktekkan. Apalagi yang ditambahkan? Mana yang ditambahkan kalau sudah ada sebelum itu? Bagaimana bisa dibilang ditambahkan? Jadi omong kosong yang keluar dari si para kakek-kakek tua itu yang berperan sebagai patriark-patriarkan itu, omong kosong. Apalagi tradisi yang ditambahkan tadi? Lupa aku poin-poinnya. Kapten, apalagi? Ada 3 cuman aku ingatnya yang itu doang, yang Bunda Maria Oh tidak. mengandung Tuhan Yesus. Ya itu saja. Ortodoks pun devosi sebenarnya. Nah, mereka pun devosi gitu. Oh iya, baru katanya itu lagi purgatori juga katanya ditambah-tambahkan. Itu baru ditambah-tambahkan. Hah? Purgatori. Purgatorium itu. Mereka pun ada purgatori, terminologinya berbeda. Ortodoks yang asli ada. Yang asli mereka ada. Karena mereka bidat, jadi ya udah. Mereka mengatakan itu yang penting beda dengan Katolik. Asbak, asal bukan Katolik. Nah, Toll House. Toll House. Lebih mengerikan Toll House karena ada timbangan amal ibadah. Nih dengerin ya paman kapten ya. Lebih mengerikan Toll House karena di sana ada timbangan amal dan ibadah. Lalu ada iblis yang yang bergelantungan di timbangan amal ibadah itu. Kalau Bizantin, Ortodoks Bizantin, mereka punya teosis. Ujung-ujungnya hanya istilahnya yang beda. Hanya istilahnya. Purgatori itu dari bahasa Latin artinya pemurnian. Atau di dalam bahasa Inggris purifikasi. Purification. Sama, teosis nanti juga kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya purifikasi. Begitu juga Toll House, tapi lebih ngeri Toll House ini. Karena iblis itu bisa bergelantungan di di timbangannya Tuhan gitu. Ngeri sih. Kita ini orang Katolik ini maksudnya kalau meninggal itu pasti masuk api penyucian dulu, atau kalau ada kemungkinan juga masuk neraka nggak mungkin masuk api penyucian, itu penjelasannya gimana ya Bio? Begini, kita mengenal dosa mortal dan dosa venial kan, gitu. Orang yang mati, orang yang meninggal, meningsoi, dosa yang melakukan dosa mortal atau dosa besar. Jadi 2 pilihan. Gini, dalam gereja Katolik itu kita kan punya 2 pilihan kan, gitu. Begini. Neraka, dosa besar langsung ke neraka menghujat Roh Kudus. Dosa venial, dosa sosial yang kecil-kecil itu ya purgatori gitu. Tapi pasti masuk surga. Cuma disucikan karena berdasarkan Wahyu 21 ayat 27 dan Keluaran 3 ayat 5 itu kan surga itu kan kudus. Jadi yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang non kudus. Jadi sekecil apapun harus dimurnikan. Tempat pemurnian itu dinamakan purgatori. Begitu. Nah, dosa besar yang menghujat Roh Kudus kalau belum diakui, belum melakukan sakramen tobat, langsung meninggal, ya udahlah, langsung jalan Toll House ke surga, ke neraka gitu. Tapi kalau sudah melakukan sakramen tobat ya bisa. Tapi meninggal ya purgatori dulu. Begitu. Contoh-contoh dosa melawan Roh Kudus itu seperti apa sih Bio? Dosa melawan Roh Kudus itu nanti Paman Gea jelaskan secara spesifik soal dosa yang melawan Roh Kudus atau melawan Roh Kudus di 7 dosa asal ada di Matius berapa ya? Matius 21 ayat 23 ya. Matius 12 ayat 23 kalau tidak 32. Ya kan? Kalau tidak salah. Gitu. Nah, itu soal dosa menghujat Roh Kudus nanti si Mina atau Paman Gea yang menjelaskan. Begitu ya. Tapi dosa itu bisa diampuni orang yang berdosa tersebut
bisa melakukan melewati purgatori tanpa langsung ke neraka. Yang penting dia sudah melakukan pengampunan dosa, sakramen pengampunan dosa, begitu. Di dalam gereja Katolik kita mengenalnya kan itu kan, karena dalam KGK 1021 sama 1041 kalau tidak salah itu jalan. Kalau dalam tradisi dalam gereja Katolik, dosa mortal itu langsung ke neraka, dosa venial langsung dosa mortal atau orang yang ke neraka kekal, sifatnya kekal kan gitu. Sama dengan surga. Tapi untuk melewati itu, untuk ke surga harus lewat purgatori. Begitu. Paman Pio, berarti kalau purgatori itu berbeda definisinya sama neraka. Beda. Api penyucian. Maksudnya di dalam api penyucian itu digambarkan nggak dalam Katolik itu secara ini ya, mungkin secara spesifik itu manusia yang masuk ke dalam api penyucian itu tuh akan mendapat hukuman yang bagaimana gitu. Karena kan kalau di Islam mungkin ya di Tidak dihukum, itu dimurnikan. Beda dengan dihukum. Jadi gini, kalau orang yang melewati purgatori itu pasti langsung ke surga, begitu. Orang yang ada di purgatori itu pasti ke surga, karena purgatori itu adalah untuk memurnikan, untuk pemurnian, begitu. Kalau orang mati dengan dosa mortal, lah jalan tol ke neraka langsung, begitu. Nggak melewati purgatori lagi tuh. Silahkan Paman Gea atau Mina silahkan. Dosa mortal, jelaskan spesifiknya kayak mana itu dosa mortal. Paman Pio, berarti kalau misalnya pemurnian itu berarti dalam purgatori itu tidak ada rasa sakit yang ditanggung oleh umat manusia yang masuk ke situ atau bagaimana? Maksudnya? Iya, maksudnya kan kalau purgatori itu kan tadi dijelaskan ya berbeda dengan neraka. Karena di purgatori itu manusia itu dimurnikan dari dosa ya. Seperti itu. Nah, dalam artian di purgatori ini dimurnikan itu apakah umat yang masuk ke situ, umat manusia yang masuk ke dalam api penyucian itu akan merasakan sakit atau bagaimana pemurnian yang dimaksudnya itu bagaimana? Ya, dia merasa itu kondisi yang di mana ya, itu kan kondisi. Purgatori itu adalah kondisi di mana kita tuh merasa sedih karena belum masuk ke dalam surga, belum bersatu dengan Allah. Nah, sakit yang dikatakan gertakan gigi dalam hal ini adalah kita belum bersatu dengan Allah, belum. Nah, makanya dibutuhkannya pemurnian, dan pemurnian ini kita tidak tahu berapa lama. Yang jelas kerahiman ilahi yang akan menyelamatkan mereka yang ada di kondisi purgatori. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan sama kamu di awal tadi tentang dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang ini akan berhubungan dengan yang namanya sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Nanti untuk yang mendapatkan silihnya dan kita lakukan secara penuh, ada doa dan pertobatan, itu kita sebut indulgensi. Nanti itu tema berikutlah, indulgensi. Tapi ini satu kesatuan untuk kita yang mau masuk ke surga. Untuk teman-teman yang Katolik ini. Nah, dalam pemahaman Katolik, ketika manusia melakukan dosa mortal atau dosa yang mendatangkan maut, itu adalah dosa kecil yang ia lakukan berulang kali tanpa adanya penyesalan dan pertobatan, maka itu auto neraka. Nah, dan manusia yang melakukan dosa venial atau dosa yang tidak mendatangkan maut atau dosa kecil, itu adalah dosa yang tidak sengaja ia lakukan karena memang secara harfiahnya manusia. Yaitu seperti contoh tadi kan aku berikan kamu contohnya adalah marah nih. Nah, marah, kamu tidak sengaja marah kepada saya misal, dan kamu langsung mengaku amarahmu tadi kepada imam, agar imam akan memberikan sakramen pendamaian kepadamu, atau dalam bahasa kami mengatakannya rekonsiliasi atau tobat. Nah, dalam sakramen tobat tadi kamu akan dikasih silih untuk untuk sebagai penyesalan kamu, sebagai sarana untuk penyesalan kamu. Itu bisa berbagai hal. Tadi saya katakan ada doa secara religiusnya, ada secara moral sosialnya. Misalkan kayak tadi ada yang mencuri, dia harus mengembalikan uang curiannya. Atau misalkan dia itu dosanya
karena pelit misalkan gitu. Dia mengakui dirinya pelit dan menyesali perbuatan itu, maka dia harus berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Nah, tetapi stop sampai di situ, dia menyesali perbuatannya, maka itu disebut venial. Venial sin atau dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, pada saat orang yang di dalam kondisi tadi, dia sudah melakukan pertobatan, sudah melakukan silih ya, lalu dalam perjalanannya dia meninggoy, nah jiwanya tadi memang harus dimurnikan karena sudah sempat terkena akibat dosa tadi. Akibat dosa tadi. Nah, lalu setelah dimurnikan dalam purgatori, melalui sakramen ekaristi, kita juga mendoakan mereka, dan dari surga juga mendoakan mereka yang di dalam kondisi purgatori, baru jiwa itu akan dibawa oleh kerahiman ilahi masuk ke dalam surga. Itu ya bro, tahapannya. Nah, kalau misal mereka yang sudah melakukan sakramen rekonsiliasi atau tobat, tetapi dia juga mengambil indulgensi, ya, indulgensi yang dilakukan 1 tahun penuh, yaitu dengan penyesalan, dengan pertobatan. Jadi 1 tahun itu dia melakukan penitensinya dan juga ia melakukan doa dan devosi penuh tanpa adanya terputus, baru mendapatkan indulgensi atau namanya pembebasan dari akibat dosa tadi, konsekuensi dosa tadi. Nah, indulgensi itulah yang akan membawa manusia pada saat nanti meninggal atau meninggoy, dia tidak di purgatori. Karena sudah benar-benar dimurnikan di bumi. Melalui apa tadi? Sakramen tobat dan pada saat doa dan devosi. Secara penuh tanpa terputus dan dia berhasil melakukannya 1 tahun penuh. Nah, itulah yang akan membawa dia masuk ke dalam surga tanpa melalui kondisi purgatori. Sedangkan kalau yang mortal sin atau dosa besar, yang nggak ada apa-apanya, ya udah langsung blas, masuk aja ke neraka. Begitu. Nggak ada lagi pengampunan, nggak ada. Makanya kenapa kita sebagai umat Katolik sudah diberikan sarana yang begitu besar dan diberikan kasih Allah yang panjang, ya, yang luas untuk kita, pergunakanlah dengan baik. Akui dosamu, jangan pendam dosamu. Ya, jangan juga bahagia di dosa itu sendiri. Jangan bangga berbuat dosa. Jangan bangga. Gitu. Itu jawab pertanyaan Kak Sintiul. Dosa itu mortal. Coba silahkan Mina. Apa? Dosa mortal. Katiul, silakan Katiul. Dosa besar itu seperti apa Mina contohnya? Ya, dosa kecil yang dilakukan. Kadang itu kan kita itu berbuat dosa tanpa kita paham ya. Misalnya ada orang yang dendam atau menyimpan kepahitan sama kita tanpa kita sadari. Itu apakah termasuk dosa kita ya Mina? Kalau kita merasa tidak sengaja membuat dia marah seperti kita, ya kita harus mengakui, Kak. Harus mengakui kepada orang itu dan minta maaf kepada orang itu, dan kita harus mengakui juga kepada imam. Sekalipun memang secara tidak sengaja kita ya, secara tidak sengaja loh Kak Sintiul ya, tanda kutip ya, memang harus meminta maaf juga kepada mereka yang tanpa sengaja kita lukai hatinya, dan kita juga harus mengaku di hadapan Allah melalui imam, Kak Sintiul. Nah, perkara nanti orang itu menjadi dendam dan benci sama kita, itu udah urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita lagi. Begitu. Nah, kalau dia sampai dendam dan benci, padahal kita sudah meminta maaf dan mengakui dosa kita dan mengakukan pengakuan kepada Allah melalui imam dan melakukan penitensi, tetapi orang itu masih tetap tidak bisa melepaskan dendam dan kebenciannya, ya itu sudah menjadi dosa mortal bagi dirinya sendiri, bukan untuk Kak Sintiul. Begitu. Oke, thank you. Yoi. Berarti untuk sakramen pertobatan ini memang adanya di Katolik aja, atau di Protestan atau Ortodok itu juga menganut sakramen ini, Kak Mina atau Paman Pio? Cuman ada di gereja Katolik sih. Iya. Protestan. Mina lah, mantan Protestan. Silahkan Mina. Dalam Protestan nggak ada sakramen tobat, nggak ada. Karena mereka mengaku sama Tuhan secara langsung itu sudah akan diampuni. Padahal tetapi kita harus melihat, Yesus pun memberikan kuasanya kepada para rasulnya. Yohanes 20 ayat 21-23.
Dan di 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20. Di mana ya Yesus memberikan pendamaian tadi itu harus melalui dari imamnya, dari para rasul, harus ada kuasa tahbisan. Itulah makanya dalam gereja Katolik tahbisan tadi itu penting. Kenapa? Ya agar kamu bisa selamat. Kalau tanpa ada tahbisan imamat tadi yang sah dan nyata dan yang harus yang tidak dari mata rantai para rasul, ya tidak akan dapat keselamatan. Justru harus ada dari mata rantai para rasul. Agar apa? Agar tahbisan tadi memiliki kuasa yang sama yang seperti para rasul miliki. Begitu, Bro Dio. Iya, baik. Terima kasih Kamina. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus ada yang namanya sakramen tobat? Ya memang harus ada. Ketika Yesus menyelamatkan kamu dari dosa asal dan dosa pribadimu sebelum mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu kan sudah memberi diri kan, nanti dibaptis. Nah, sebelum dibaptis itu kan kita akan mengaku dosa. Nah, setelah mengaku dosa, barulah nanti dilakukan baptis, sakramen baptis. Setelah sakramen baptis, selanjutnya apa? Ya selanjutnya ya dirimu. Bagaimana kamu menjalankan keselamatanmu, menjaga keselamatanmu, melakukan keselamatanmu. Kata Rasul Paulus, lakukan dan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa begitu? Ya memang harus seperti itu. Kamu sudah diselamatkan, masa kamu masih sayang gendaknya dewe? Itu kan bahasa orang-orang anak-anak Gen Z gitu. Sekendak jidatmu gitu. Ya enggak lah. Jadi memang harus menjaga dan mengerjakan keselamatan itu. Nah, dalam pengerjaan keselamatan itu pasti akan ditemukan kerikil-kerikil ya, hambatan-hambatan. Nah, itu yang akan mempermainkan kelemahan kita sebagai manusia. Kayak tadi pasti ada kapan-kapan atau saat-saatnya kita jatuh dalam dosa. Nah, ketika udah jatuh dalam dosa, kata Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul berapa ya saya lupa, tidak ada lagi pendamaian. Nah, bagaimana tidak ada lagi kurban lagi yang dilakukan oleh Yesus? Maka apa yang dilakukan? Ya Yesus sudah menyiapkan tadi para rasul tadi sebagai apa? Sebagai imam yang akan menjadi perantara antara manusia dan Allah dan kepada manusia. Dalam hal apa? Dalam hal namanya pengampunan dosa. Begitu, Bro. Memang kasih Allah itu tidak mungkin membiarkan kita terus-menerus jatuh dalam dosa. Nah, sakramen tobat ini juga atau sakramen rekonsiliasi ini juga membantu kita umat manusia semakin taat kepada Allah dan semakin ingat bahwa ini adalah dosa dan saya tidak boleh melakukannya. Begitu, Bro Dio. Ya, begitu. Paman lorong jiwa, silakan Paman lorong jiwa. Lorong jiwa silahkan. Oke, Ya, Paman DGA dan paman-paman lainnya selamat malam. selamat malam. Saya tuh mau bertanya ya, saya habis nonton video promo cafe di YouTube itu, rekaman membahas tentang orang kudus. Kita kan orang Katolik berdoa apa ya istilahnya? Intersensi ya kepada orang-orang kudus. Nah, itu di luar dari 70 murid Yesus, kira-kira gereja itu bagaimana menentukan orang-orang kudus itu? Memberi gelar kepada santo santa kepada orang-orang kudus. Nah, gitu aja Paman, pertanyaan saya. Silakan. Apa? Mina Paman Degea? Romo Cafe ini, Romo Cafe di bawah. Tahapan-tahapan prosesnya yaitu pertama dimulai dari dia hamba Allah atau bukan. Jadi dia dimulai dari tingkat keuskupan, dia dari keuskupan mana. Jadi nanti ada penyelidikan, makanya disebut namanya proses kanonisasi. Nah, proses kanonisasinya itu adalah pertama dia adalah hamba Allah yang di mana, maksudnya dari keuskupan mana, dan dia itu dan ini juga atas permintaan umat. Misal contoh Minayong nih, aduh alhamdulillah amin gitu, amin gitu ya. Minayong meninggoy misalnya gitu. Dalam perjalanan hidupku orang-orang udah pada tahu siapa Minayang, dia pewartaan apa segala macam. Nah, dan itu umat-umat mengajukan kepada uskup setempat atau kepada misalkan kepada bapak kardinal lah dari segala keuskupan nih.
mengajukan gitu kan, dan direspon sama keuskupan, dari berbagai keuskupan memberikan kepada kardinal untuk menyatakan si Minayong ini harus ada prosesi kanonisasi jadi jadi santa gitu. Iya Min. Eh, Tapi itu perjuangan, tapi ini contoh saja. Nah, nanti setelah ada respon dari keuskupan untuk apa namanya? Untuk menyelidiki tentang saya, baru nanti ada namanya proses berikutnya disebut venerabilis. Itu adalah proses pencarian tentang saksi kehidupan saya. Nah, ini nanti bisa tingkat dari keluarga, lalu nanti kongregasi, apa sih yang menyebabkan orang ini harus nanti dijadikan santo atau santa. Nah, nanti akan disampaikan kepada apa? Ke tata suci. Nanti ke tata suci, dari tata suci Vatikan diterima, setelah diterima nanti akan diumumkan sebagai statusnya heroic in virtue, jadi atau yang mulia. Itulah disebut venerabilis. Nah, dalam prosesnya ini kan panjang nih, bisa sampai 20 tahun ya. Apa namanya, Santa Jeanne d'Arc aja bisa sampai ratusan tahun gitu, 700 tahun dia. Pada akhirnya nanti setelah diselidiki baru masuk ke dalam proses berikutnya, yaitu adalah beata atau beatifikasi. Nah, di dalam beatifikasi ini akan dilihat nih orang-orang nanti pada saat yang mengajukan namanya Minayong ini atas apa diajukan. Oh, dia ini dalam kehidupannya begini-begini. Dia meninggal karena iman. Nah, misalkan gitu. Nah, kalau karena iman berarti dia martir. Kalau bukan karena martir, maka ada pembuktian yang lainnya seperti kayak mukjizat, perantaran saya, doa bisa gitu. Ada orang berdoa dengan nama Minayong. Ya Minayong, misal gitu ya, Minayong tolong sampaikanlah doaku kepada Tuhan Yesus Kristus bla bla bla. Ternyata dikabulkan misalkan. Setelah dikabulkan maka dibikin beata. Nanti dari beata menuju kepada santo santa. Nah, santo santa ini itu lebih panjang lagi nanti. Selain dari mukjizat, itu nanti akan dilihat dari peran nanti berikutnya seperti apa, apakah membawa dampak positif, dan itu juga pasti akan membutuhkan waktu berpuluh tahun. Tidak setahun 2 tahun ya, tidak, berpuluh tahun. Bisa totalnya bisa 20 tahun, bisa 50 tahun, bisa sampai 100-an tahun. Begitu. Tetapi prosesnya ini memang panjang. Prosesnya ada 4, tetapi durasinya yang panjang. Dari venerabilis aja, yang heroic in virtue aja ke beato ini, ke beatifikasi, itu pun juga panjang. Dari beatifikasi ke santo atau ke santo santa ya juga panjang. Gitu. Dan kenapa Roma? Ya kan? Kenapa Roma? Roma yang dikhususkan gitu. Mungkin ntar ya, aku bacakan ya. Roma 16 ayat 16 gitu. Itu lebih kenapa Roma? Roma yang dikhususkan, Roma 16 ayat 16 kita baca. 16 ayat 16. Bersalam-salamlah, jadi salam kepada, aku baca dari 15, salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus dan saudara-saudara perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada semua orang kudus yang bersama mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat atau gereja Kristus. Gitu. Itu Roma 16 ayat 16 ya. Seluruh gereja menyalami Roma. Yang kedua, Roma 1 ayat 7. Yang memberikan Roma diberikan otoritas. Jadi panggilan Roma memanggil untuk orang-orang kudus, menjadi kudus begini. Menjadikan orang kudus. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan gitu. Yang dijadikan orang kudus. Ini otoritas untuk gereja Roma. Gitu. Dan juga bisa kemudian dilihat di 1 Korintus 1 ayat 2.
Itulah kenapa semuanya Roma, 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 Roma. Kalau tidak kemudian ada teman-teman Protestan yang tidak sepakat dengan Roma, silahkan hapus Roma dari ayat Alkitab, surat Roma itu, gitu. Karena otoritas Roma jelas di situ, gereja Roma. Mana Romo? Apa ini Romo yang bisa menjelaskan secara rumit? Aku Roma. cuma bisa menjelaskan kenapa Kenapa? Roma sangat spesial. Oke, kenapa Roma sangat spesial? Karena ya aku bikin secara historikal aja ya. Roma itu adalah ujung dunia menurut dari pemahaman dan pandangan pada saat itu. Makanya disebut Irilikum, Irilikum atau ujung dunia. Dan Roma itu banyak sekali kerajaannya. Dan kerajaannya itu luas. Makanya disebut Imperium Romano. Nah, jadi pada saat kerajaan Romawi yang sudah meluas ini, disitulah Yesus tahu ya, Yesus hidup di zamannya para Romawi lah, jadi dia tahu kalau Roma itu adalah Irilikum sebutannya. Waduh, jalan. Bapak komandan kami lagi di kereta. Lagi kereta weh. Bapak komandan lagi di kereta. Nah ya, sembari Romo masih di kereta. Iya Romo. Aduh sinyalnya. Iya, jadi karena Roma itu adalah ujung dunia menurut dari secara catatan historikal saat itu. Berlorong jiwa. Aduh, apa? Kak Romo? Ah, iya. Masih jauh Kak Romo? Lama Kak? Iya masih jauh, lanjut. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Jadi makanya Yesus katakan di Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka para rasul dan murid-murid lainnya harus melalui dari Roma, dari Yerusalem ya kan. Jadi gereja itu ada di Yerusalem, nanti di Palestina, baru ke Roma. Jadi ada tiga tahapan. Nah di Roma lah nanti dari ujung dunia itu sampai seluruh dunia. Makanya di Roma 1 ayat berapa tadi? Yuk. Yang kamu bacakan Roma 1 ayat 8 ya? Dikatakan dia berbahagia karena iman yang di Roma telah sampai kepada ujung dunia. Begitu. Yuk. Roma 1 ayat 8 karena sudah tersebar seluruh dunia. Dan yang kedua kan kitab suci ditulis di Roma dan disebarkan dari sana. Gitu. Disebarkan dari sana. Dan juga ya beberapa ayat yang tadi kusampaikan, Roma 1 ayat 7, Roma 1 ayat 8, 16 ayat 16, 1 Korintus 1 ayat 2. Itulah spesialnya Roma, makanya orang dipanggil kudus itu di sana, gitu. Dijadikan kudus juga di sana. Orang kudus. Begitu paman lorong jiwa. Berarti kalau orang-orang kudus tuh harus apa ya istilahnya, meninggal dulu baru bisa dapat gelar orang kudus itu ya. Kalau semasa hidup nggak bisa gitu ya. Kalau masih hidup. Silakan Mina. Kalau bisa dikatakan kita yang di dunia ini kudus, ya berarti nggak ada dosa dong. Enggak, dinyatakan kudus itu karena memang dalam kehidupannya dia berupaya kudus dan sampai akhirnya dia tetap setia pada imannya. Makanya kami orang Katolik mengatakan orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang setia sampai akhir pada imannya, berlorong jiwa. Begitu, sampai akhir, tetap gitu ya. Oke, Akhir hidup di bumi ini ya, di dunia ini dia tetap pada imannya. Begitu. Orang Oke, kudus. terima kasih atas pencerahannya para paman dan para bibi. Begini paman lorong ya, orang kudus kenapa dibilang orang kudus? Karena dia sudah bersatu dengan Bapa di surga. Karena di surga itu kan tidak ada dosa lagi kan. Tidak ada secuil dosa pun di surga. Makanya dia dikatakan kudus gitu. Sudah bersatu dengan Bapa di surga. Makanya dibilang kudus. Kalau kita masih hidup dibilang kudus, masalahnya kita masih berbuat dosa atau tidak? Gitu.
sekecil dosa, sekecil pun itu dosa loh, dan tidak bisa dikatakan kudus karena kudus itu terlepas dari segala dosa, gitu. Gitu Paman Lorong Jiwa. Oke, terima kasih atas pencerahannya semua. Saya mau undur diri dulu, mau tidur bisa kerja. Siap, Salam. siap. Nah, mana lagi? Kapten. Ya, kenapa Bang, Bang Pio? Ya, silakan. Mau tanya? Boleh nih, boleh bertanya. Boleh. Kalau gitu aku mau tanya soal sakramen inisiasi itu apa? Sakramen tobat itu loh. Berarti itu tergabung di sakramen tobat tadi ya? Inisiasi beda dengan rekonsiliasi. Inisiasi itu sakramen baptis, Baptis, karisma, Aduh, ya, yang baptis, karisma dan krisma itu inisiasi. inisiasi tuh. Lupa pula aku. Konsiliasi pula aku bilang. Tapi kan kalau di Katolik ada nggak doa penerimaan Kristus gitu? Ada nggak? Penerimaan Kristus. Iya, doa penerimaan Kristus. Setiap kita mendaraskan doa, sebelum kita mendaraskan doa, kita menerima Kristus. Pasti kita menerima Kristus. Tanda salib itu doa, bro. Iya. Ketika melakukan tanda salib itu juga bagian dari kita menerima Kristus. Iya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi tanda salib itu bukan tanda-tanda biasa, itu doa juga. Yang dalam bahasa Inggris yang disebut sinner prayer atau prayer of salvation itu, Kak. Itu adakah di Katolik? Prayer of salvation, doa dalam penyelamatan. Terlalu banyak doa di dalam gereja Katolik, bro, dalam devosi. Tapi kalau bagi kami, doa yang dalam penyelamatan itu ya di dalam Ekaristi. Jadi ketika kita belajar mengarahkan hati dan pandangan pada saat tubuh dan darah diangkat, itulah yang berkuasa, bro. Doa yang kami sebut sebagai yang namanya itu konsekrasi, doa konsekrasi. Begitu, bro, Kapten.